Assalamualaikum, selamat datang kembali dalam channel YouTube saya, Indah Permatasari. Untuk teman-teman yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang. Dan yang sudah lama subscribe, terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga silaturahmi kita selalu terjalin. Amin. Hai sahabat Indah, hari ini saya akan membahas tentang Philodendron. Philodendron yang ada di hadapan kita adalah Philodendron tail dragon atau yang biasa disebut dengan buntut naga. Philodendron tail dragon ini memiliki warna yang hijau pekat pada keadaan normal. Namun yang ada di hadapan kita sekarang adalah Philodendron variegata atau kelainan jenis dari genetiknya sendiri. Jenis variegata itu sebenarnya adalah kelainan genetik yang sebetulnya memiliki kecacatan spesifik genetiknya. Namun banyak para pecinta tanaman hias yang menjadikan kelainan genetik itu sebagai perbedaan di antara tanaman-tanaman normal lainnya. Contohnya saja variegata seperti ini. Makanya kenapa harga variegata itu jauh lebih mahal dibandingkan harga dari tanaman yang normal karena kelainan genetiknya sendiri. Semakin warnanya berbeda dengan jenis-jenis normal pada umumnya, maka harganya pun dibanderol lebih mahal dibandingkan harga normal. Jatuh cinta. Ya, itu pertama kali pada pandangan yang saya tujukan kepada tanaman Philodendron tail dragon. Bisa saya ceritakan kalau waktu saya melihat tanaman ini dia ada di bawah pohon-pohon. Kebetulan yang saya cari yaitu berada di petani tanaman hias yang biasanya. Karena kalau kita beli di pedagang itu agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan harga di petani. Tapi kalau harga di petani itu lebih murah, tapi kualitasnya pun agak sedikit berkurang dibandingkan dengan yang di pedagang. Karena kalau di pedagang kualitasnya sudah pasti dipastikan kualitas yang oke banget. Namun kalau di petani wajar saja kalau kita menemukan jenis yang sedikit robek di bagian daun atau cacat di bagian dari tanaman ini. Namun kalau kita beruntung dan kita jeli, kita bisa mendapatkan harta karun di tempat yang sangat murah sekali. Tanaman tail dragon ini sepintas mirip dengan anthurium dan keladi atau jenis talas. Namun dia sangat berbeda sekali dengan jenis talas atau anthurium karena dia masuk dalam kategori Philodendron. Namun keindahan tanaman tail dragon ini digadang-gadang bisa menyaingi keindahan dari tanaman anthurium maupun monstera dan keladi. Cantik banget kan? Kebetulan teman saya itu sudah ada loh yang pengen meminang tanaman ini. Namun saya belum kasih karena saya masih kepengen untuk memiliki dia. Dan keindahannya itu yang bikin saya jatuh cinta dan gak kepengen untuk ngelepasnya gitu aja. Philodendron yang biasanya dan pada umumnya itu normal, dia berwarna hijau pekat. Namun yang saya miliki ini memiliki kecacatan genetik atau variegata. Makanya kenapa saya nggak mau ngelepas gitu aja, karena susah banget untuk nyari Philodendron yang seperti ini lagi. Tanaman Philodendron ini hampir sama keindahannya dan nggak kalah cantik dengan tanaman monstera maupun tanaman anthurium. Bisa sahabat Indah lihat, tanaman monstera dan anthurium itu hampir berdampingan cantiknya dengan Philodendron tail dragon. Ayo, siapa yang berminat untuk pengen punya Philodendron tail dragon ini? Coba cari deh, karena sekarang ini harganya tuh masih wajar, nggak seperti harga-harga yang zamannya dulu ya. Tapi kemungkinan harga dari Philodendron ini bakalan naik. Jadi kalau sekarang kalian bisa memburu tanaman tail dragon ini, kalian mungkin bisa termasuk orang yang beruntung untuk memelihara tanaman ini. Selain keindahannya, bisa jadi ini peluang usaha untuk mengumpulkan pundi-pundi yang lumayan. Itu saran saya aja sih, karena saya pecinta tanaman hias, saya nggak pernah ngelihat dari jumlah atau nominal harga. Yang saya lihat adalah keindahan tanamannya yang bikin kita jadi ngerasa betah banget di rumah.
Ciri fisik pada tanaman Philodendron tail dragon adalah bentuknya bagian atas itu melebar dan mengerucut di bagian bawah. Bentuknya juga bergerigi seperti layaknya ekor naga. Walaupun kita nggak pernah lihat naga beneran, namun kan di TV-TV banyak ya. Kalau naga itu buntutnya itu sedikit bersisik dan melebar di bagian atas dan di bagian bawah. Makanya kenapa dinamakan Philodendron tail dragon, karena keindahannya yang mirip seperti buntut naga, dan ukuran dari tanaman ini pun sedikit lebih jumbo dibandingkan tanaman-tanaman lainnya. Makanya kenapa dia hampir mirip dengan Anthurium, karena ukuran yang bikin dia jumbo dan batangnya itu panjang seperti tanaman Black Beauty. Keindahan eksotis yang terpancar dari bentuk daun yang berdiri tegak memiliki aura kemewahan. Itu yang saya tangkap pertama kali ketika melihat Philodendron tail dragon. Philo sendiri sangat banyak di Indonesia dan beragam bentuk dan jenis maupun nama-namanya. Contohnya saja di depan kita ada Philodendron tail dragon, ada Philo marble, ada Philo black cardinal, ada Philo eceng gondok, Philo lemon, sedangkan ada Philo manola, dan masih banyak jenis-jenis Philo lainnya yang berbeda bentuk dan macam-macam namanya. Kekayaan Indonesia yang membuat semua orang takjub, termasuk jenis tanaman hiasnya. Oh ya, masih banyak dari pecinta tanaman hias itu suka salah membedakan antara tanaman hias maupun tanaman taman. Bisa diperhatikan kalau tanaman hias itu adalah tanaman yang biasa dikoleksi para pecinta tanaman hias untuk jenis-jenis yang terkadang suka menimbulkan jenis-jenis baru atau varian-varian baru. Namun berbeda dengan tanaman taman. Kalau tanaman taman itu dia biasanya hanya itu-itu saja dan dijual dalam partai besar. Makanya kenapa harga tanaman taman itu jauh lebih murah dibandingkan tanaman koleksi. Tanaman Philodendron tail dragon ini termasuk tanaman yang sangat mudah untuk jenis perawatannya. Perawatannya dia hanya perlu diperhatikan dari media tanahnya. Media tanah yang bisa digunakan yaitu dengan pupuk kandang, pupuk kompos, sekam, dan serutan kayu. Bisa dicampur dengan perbandingan 1:1. Dan juga para sahabat pecinta tanaman hias bisa menggunakan pupuk tambahan seperti contohnya Dekastar maupun B1. Itu agar tanaman yang kalian tanam itu tumbuh dengan baik dan tumbuh dengan subur. Contohnya seperti yang ada di hadapan kita ini. Untuk penyiramannya sendiri, tanaman tail dragon ini tidak perlu banyak disiram. Bisa kalian siram itu 1 kali 1 hari. Tergantung cuaca. Kalau panas banget dan dia agak kering di bagian tanahnya, bisa dilakukan penyiraman sebanyak 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore. Namun kalau misalkan tanahnya lembab, jangan disiram terlalu banyak karena akan membuat bagian akarnya itu menjadi busuk. Dan sayangkan kalau sudah mati. Kalau terlalu banyak air itu selalu membuat pembusukan akar tuh lebih cepat. Kalau sahabat Indah tertinggal untuk informasi cara merawat tanaman hias ini, saya sudah taruh di bagian akhir. Jangan di skip biar semuanya lebih jelas dan perawatan yang maksimal bisa dilakukan di rumah. Keindahan Philo tail dragon ini mewah, elegan, klasik, dan super cantik sekali. Bagaimana sahabat Indah? Apa kalian juga menikmati apa yang saya lihat sekarang? Bagi para pecinta tanaman hias pasti mengerti mengapa saya sangat mengagumi tanaman hias ini. Apalagi kalau sudah seperti ini, cantik dan gak bakal kita bisa berkedip lagi kalau melihat tanaman ini. Tak pernah bosan-bosan saya mengajak para pecinta tanaman hias maupun sahabat Indah untuk selalu mencintai tanaman yang ada di rumah, apapun itu jenisnya. Karena ketika kita mencintai tanaman hias, maka tanaman hias itu akan memberikan hasil yang baik pula kepada diri kita maupun lingkungan kita.
Sekalian juga kita selalu membantu bumi ini untuk sembuh dari pemanasan global. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang akan merawat bumi ini tercinta? Waktunya untuk saya undur diri, tapi sebelumnya saya mohon maaf atas segala kata, ucapan, tindak laku, dan perilaku yang kurang berkenan. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa juga saya memohon dukungan untuk terus tonton video dari saya, like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih.